Internet dan media sosial juga kian menyuburkan praktek perdagangan ilegal satwa dilindungi. Jaringan pedagang satwa liar saling terkoneksi lewat internet. Ironisnya, undang-undang yang mengatur perdagangan satwa ilegal hanya dapat menjerat pelaku dengan rata-rata hukuman 1 tahun penjara. 22 Maret 2019 lalu, seekor anak orang utan ditemukan dalam sebuah koper penumpang Garuda Indonesia GA870 tujuan Rusia yang akan transit di Seoul. Warga Rusia Zatkov Andrei ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan anak orang utan berusia 2 tahun itu. Pelaku membius bayi orang utan jantan ini dengan CTM sebelum dimasukkan ke dalam keranjang di dalam koper penumpang di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dari pengakuan tersangka, bayi orang utan diperoleh dari Pulau Jawa dan akan dijual kembali ke Rusia. Zatkov Andrei terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena diduga menyimpan, membawa dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya hayati. Sayangnya catatan Wildlife Conservation Society dari sedikit kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi yang dibawa ke ranah hukum, mayoritas pelaku divonis ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan. Rata-rata vonis yang diterima oleh pelaku adalah sekitar 9 bulan penjara dengan denda 10 juta rupiah. Vonis tertinggi 2 tahun penjara dengan denda 5-10 juta rupiah. Jauh dari hukuman maksimal 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah yang itu pun dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kejahatan perdagangan ilegal gelap satwa liar. Jangan heran, Program Manajer Wildlife Triad Wildlife Conservation Society Indonesia Program Dwi Nugroho Adiasto menyatakan perdagangan ilegal satwa dilindungi terus meningkat hingga 4 kali lipat sejak tahun 2010, terutama melalui pasar gelap online. Nilai transaksinya ditaksir mencapai 13 triliun rupiah per tahun. Ini adalah kejahatan terbesar ketiga setelah terorisme dan narkotika. Indonesia adalah salah satu surga perdagangan ilegal satwa dilindungi. Pola kerja jaringan perdagangan satwa dilindungi ini kian mirip jaringan perdagangan narkotika. Selain menerapkan pengamanan berlapis saat berdagang di media sosial, mereka menerapkan pola pengiriman terputus setiap kali bertransaksi. Anggota jaringan tak akan meladeni pembeli yang tak memiliki rekomendasi dari pembeli lain yang sudah dikenal lebih dulu. Tujuannya untuk menghindari jebakan polisi. Jaringan ini juga selalu menggunakan alamat berbeda dan meminjam telepon orang lain untuk memesan jasa kurir. Total polisi sudah menangkap 796 penjual satwa ilegal sejak 2017. Jumlah satwa yang disita mencapai 15.640 individu dan yang diperdagangkan sangat beragam, berkisar 100 spesies satwa dilindungi. 2019 ini perdagangan ilegal satwa dilindungi makin masif, terutama di media sosial. Catatan hingga Maret ini ada 140 kasus perdagangan satwa dilindungi yang berhasil dibongkar. Ini dengan catatan 20%-nya diperdagangkan via online. Sementara pada 2017 ada 226 operasi penangkapan perdagangan satwa ilegal dan 2018 ada 201 operasi. 11 Januari lalu, polisi menangkap pentolan makelar satwa liar jaringan internasional Diki Rusvinda. Diki pernah ditangkap dalam kasus yang sama pada 2015. Ia memiliki pelanggan dari berbagai negara, khususnya Asia. Rantai perdagangan satwa dilindungi yang panjang karena melibatkan proses ekspedisi antar negara tak menyurutkan pelaku. Masih banyak cara mudah untuk memutihkan asal-usul satwa dilindungi. Sepanjang masih ada petugas yang bisa disuap untuk meloloskan surat yang melegalkan satwa liar di hilir bisnis gelap ini. Pengungkapan jaringan Diki membawa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur akhir Februari lalu membongkar jaringan perdagangan satwa liar yang menyelundupkan komodo asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku sudah memperdagangkan 41 ekor komodo ke luar negeri selama 3 tahun terakhir. Komodo dijual 500 juta rupiah per ekor dan dikirim ke 3 negara di wilayah Asia Tenggara melalui Singapura. Bayangkan, tangan pertama menjual komodo dengan harga 6-8 juta rupiah dan tangan kedua menjualnya dengan harga 15-20 juta rupiah. Harga makin melambung ketika satwa liar dilindungi ini bisa lolos keluar Indonesia dengan dokumen legal. Sayangnya ketika jaringan terungkap hanya tersisa 6 komodo berusia 1-3 tahun yang belum sempat terjual. Bisnis perburuan hewan langka menggiurkan, hukum tak bergigi sementara teknologi memudahkan.
Para pelaku perdagangan komodo mengiklankan penjualannya melalui media sosial Facebook. Tidak hanya menjual komodo, jaringan ini juga terbukti menjual beberapa satwa liar seperti binturung, kakatua jambul kuning, kakatua Maluku, burung nuribayan, burung perkicing, terenggiling, dan berang-berang. Kerugian terbesar adalah kerugian ekosistem. Satwa liar dilindungi ini makin menyusut di habitat aslinya dan suatu saat kita hanya bisa melihat awetan ataupun kisahnya dalam video dan buku. Belum lagi soal mata rantai makanan yang terganggu.